Shalom, selamat sore, selamat datang di gereja kita di tempat ini. Pada sore hari ini kita penuh dengan sukacita bertemu dengan saudara-saudari untuk memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu telah lahir. Bahkan hari ini kita memperingatinya kembali. Ada sukacita? Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita merenungkan pujian ini sebagai wujud rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, hanya kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya. So
Kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati di hadapannya. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, melimpah bagi kami pada sore hari ini, di mana tanggal 12 bulan Desember 2021 hari ini kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, dan kami memperingatinya hari ini sebagai wujud rasa syukur kami bahwa firman Allah telah menjadi manusia dan menganugerahkan keselamatan bagi kami, sehingga kami berhak menerima janji-janji Kristus, berkuasa, berdaulat atas setiap kehidupan kami masing-masing saat ini. Dari awal hingga akhirnya proses ibadah ini Tuhan Yesus, peringatan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami, berjalan dengan lancar. Utus para malaikatmu berkemah di sekeliling kami, dan tenangkan, fokuskan setiap hati kami, supaya kami mendapatkan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Mari
Puji dan syukur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya percaya di tempat ini kita masing-masing adalah keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kita di hadapannya, mari kita berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan di tempat yang telah disediakan di depan. Dengan kita angkat pujian, Dia lahir untuk kita. Puji nama Tuhan. Kita diberkati. Lewat pujian ini kita diberkati. Amin. Ada sukacita? Amin. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dengan merayakan, bahkan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan kekuatan yang baru menghadapi hari esok, tahun yang akan datang 2022. Kita genggam firman Allah, itulah yang menguatkan kita di tahun yang akan datang. Amin. Oleh sebab itu kita masuk pada saat ini penyalaan lilin dan sekaligus pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Paulus Wakiman Dwi Jo Panuntun Magister Teologi. Dipersilakan. Kita nyanyikan pujian, oh malam kudus, malam kudus di langit bertaburan.
Kami syukuri atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu, atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Biarlah kami menyambut hadirnya Tuhan di bumi ini. Saat ini Kau turunkan kuasa urapan Roh Kudus untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu nuntun langkah hidup kami, membawa kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari esok, yang kami yakini, yang kami percayai bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Sertai dan bekali setiap pribadi anak-anak-Mu kekasih-kekasih-Mu untuk mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 bersama cinta kasih Tuhan. Kami akan hadapi tahun depan bersama-sama dengan Tuhan, dan yang kami yakini Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk ibadah Natal. Jadi kita bersyukur atas hadirnya Tuhan di bumi untuk mencintai dan mengasihi umat manusia. Seperti tema dalam ibadah Natal ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus. Tuhan hadir di bumi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia itu nomor satu, mencintai umat manusia yang berdosa. Supaya manusia itu kembali kepada gambar wujud Allah. Kalau menerima kehadiran Kristus sebagai manusia saat itu, menerima pengampunannya, wujud atau citra pribadi Allah itu akan pulih kembali. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, cinta itu bisa membuat hatinya Allah itu bergelora kalau melihat hati manusia. Secara khusus untuk manusia yang berdosa. Mengapa bergelora? Semakin mencintai. Karena kalau manusia yang berdosa itu tidak ditolong Tuhan, kalau mati, upah dosa adalah maut. Maut itu bahasa bebasnya adalah hukuman di neraka. Sebab itu dia hadir mencintai kita umat manusia, mengasihi kita umat manusia,
Manusia yang sangat terbatas kekuatannya ini, kekuatan Allah mengalir dalam hidupnya melalui kehadiran Kristus. Sebab itu di dalam 4 Injil di sana memberitakan mengenai hadirnya Kristus di bumi. Kalau di dalam Injil Yohanes itu firman, pada mulanya adalah firman. Sebelum alam semesta ini ada, Sang Sabda, firman sudah ada. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam ayat 14 di sana katakan, firman itu menjadi daging, diam di antara kita umat manusia. Nah, di saat dia itu hadir, firman menjadi manusia, itu Yohanes Rasul menyampaikan seperti itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolaknya. Di dalam ayat 12 di sana katakan, tetapi barang siapa menerima Yesus Kristus, orang itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, cintanya Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau umat manusia belum memiliki pegangan yang pasti, kalau mati besok mau kemana? Di akhirat itu ada 2 tempat, surga dan neraka. Surga itu tempatnya Allah berhadirat, bertahta. Allah mencintai manusia, mengangkat manusia berdosa, supaya kelak kalau mati jasmaninya, meninggal, jasadnya dari debu tanah kembali kepada tanah, namun jiwa dan rohnya yang dari Allah kembali kepada Allah, tempatnya di surga. Haleluya. Sebab itu dia turun mencintai kita manusia, mengasihi kita manusia. Kalau manusia hidup di bumi ini hanya sekali, secara jasmani ini hanya sekali. Sebab itu kita harus hati-hati memanfaatkan waktu untuk hidup. Daklah kita menjadi orang yang percaya, menerima kehadiran firman yang menjadi manusia itu. Kita terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berita mengenai kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas, dalam tema ini, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kalau saudara baca di situ, silakan dibacakan. Lukas pasal 2 mulai dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi berita mengenai kelahiran Yesus Kristus pada saat itu, yang pertama-tama menerima berita itu adalah para gembala yang sedang menunggu kawanan kambing domba di padang penggembalaan. Di tengah-tengah malam yang mencekam mereka kedinginan, ini mendadak ada sinar dari atas. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Para gembala itu biasa menghadapi beruang, harimau, serigala, raungan-raungan serigala. Mereka biasa mendengarkan. Beruang mereka hadapi, singa, harimau mereka hadapi. Tetapi saat itu mereka betul-betul gemetar dan ketakutan. Malaikat di sana katakan, "Jangan takut, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Juru Selamat umat manusia." Seiring itu lagi diikuti malaikat bala tentara surga yang turun, menaikkan puji-pujian. Yuk lanjut. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya saudara, ini puji-pujian yang dinaikkan para malaikat. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan, pujian, keagungan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera. Damai sejahtera, damai itu meliputi jiwa kita. Ada damai, tenang, tentram. Sejahtera itu ada pemeliharaan. Ada pemeliharaan dalam hidupnya di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab itu mari kita ikuti pemberitaan firman ini, bagaimana untuk hidup diperkenan oleh Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Jadi tempatnya malaikat itu di surga, tapi juga ada di antara kita, melindungi kita, membantu kita, menopang kita. Amin. Ya lanjut. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Ya, terus. "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terus, Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria yang dipakai untuk melahirkan, mengandung dan melahirkan bayi Yesus itu mendengarkan apa yang dikatakan para gembala itu, disimpan dalam hati dan merenungkan. Semakin dikuatkan imannya. Terus maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. amin. Jadi malaikat membawa berita dari surga, persis apa yang mereka terima dari para malaikat itu, dan mereka membuktikan. Berapa orang yang datang kepada di kandang domba itu, di situ katakan gembala-gembala, tidak sendiri, tetapi gembala-gembala. Mereka diberikan suatu gairah untuk bersaudara. Jadi cinta kasih Kristus yang menggerakkan, memberikan gairah untuk bersaudara. Ditinggalkan kambing dombanya, mereka bersama-sama membuktikan benarkah ada di sana. Ternyata benar. Apa yang dikatakan para malaikat itu tidak ada yang meleset satupun. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kasih oleh Tuhan, kita masing-masing ini para gembala. Gembala untuk mengembalakan dirinya sendiri supaya tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Allah. Kalau di tengah-tengah keluarga di situ ada seorang suami menggembalakan istrinya, menggembalakan anak-anaknya, cucu cicitnya, hendaklah selalu mendengarkan suara firman Tuhan. Amin. Para gembala, ibu juga gembala, menggembalakan suaminya, menggembalakan anak-anaknya. Seorang anak juga bisa menggembalakan orang tuanya. Artinya saling memberikan arti dalam hidupnya, saling menopang. Dalam keluarga itu kalau saling menopang, saling memberikan arti, jadi kekuatan yang kecil kalau dipersatukan itu menjadi kuat. Amin. Jadi di tengah-tengah keluarga. Nah sekarang saudara, ini sangat penting. Cinta, modalnya cinta. Kasih, kasihnya kasih yang sejati, kasih Kristus. Dan ini menggerakkan kita untuk saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 12, saudara baca di sana. Dan nanti disambung Yohanes pasal 13 ayat 34 ya. Ini perintah Yesus Kristus saat dia mengajar murid-muridnya. Silakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yohanes 15 ayat 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah selanjutnya ini
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang Yohanes 13 ayat 34 ya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34, begini bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi perintahnya itu supaya kita ini saling mengasihi. Amin. Tidak saling memusuhi, tidak saling curiga, tetapi saling mengasihi, saling bisa dipercaya. Amin. Nah, lanjut ya. Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 24 ya. Ayat ini lengkap ayat-ayat. Silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan 24, begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Amin. Amin, saudara. Ini perintah. Kalau dilakukan, Allah itu tinggal dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalam Allah. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Mengasihi satu sama yang lainnya. Sekarang, mengapa kita harus mengasihi? Ini harus, saudara. Kalau tidak mengasihi, upahnya apa? Kita perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Ini kita baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wah, iya kan? Ini penting loh, dan untuk mengasihi harus kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari neraka dipindah ke surga. Amin. Ini betul-betul diterima, ini harus betul-betul bisa saling mengasihi, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Maut itu neraka. Kalau tidak mengasihi saudaramu, sesamamu, orang itu tetap ada di dalam maut. Loh, bagaimana orang itu pernah menghancurkan nama baikku, usahaku, dan sebagainya. Ini firman. Lebih baik kita nurut firman daripada nuruti hawa nafsu. Haleluya. Nafsunya kalau kita dipukul sekali, mukul lagi, balas 10 kali, itu manusia. Tapi
Ini firman katakan, kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu tetap di dalam maut, di dalam neraka. Saya bacakan lagi. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Saudara yakin diangkat dari alam maut? Jiwa itu saudara. Jiwa roh kita ini, kalau tidak Tuhan sendiri, kalau bukan Tuhan sendiri yang nolong, tidak ada yang bisa nolong. Diangkat dari alam maut, dipindahkan ke hidup yang kekal. Setelah itu, buktinya apa? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sebab itu, jangan saling bermusuhan, tapi saling mengasihi. Kasih itu wujudnya Kristus. Jadi cinta kasih Kristus. Kalau ini diterima, kekuatan itu mengalir. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, itu membenci saudaranya itu pembunuh manusia. Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara mengamini ini firman? Ayo bersama-sama untuk saling mengasihi. Apalagi saudara sekandung, jangan bermusuhan. Wong Jawa katakan, bahasa Jawa, tego larane ora tego patine. Ya kan? Sebab itu jangan sampai saudara mengasihi saudaramu sudah mati. Nangis-nangis sudah mati, ora ana gunane nol kosong. Kalau mau mengasihi saudara, mengampuni ya sekarang, mumpung masih hidup. Haleluya. Memang berita surga itu, wah, bagi tubuh itu tidak enak. Tetapi kalau menurut firman, jiwa roh kita kelak masuk surga. Haleluya. Roma ya, 1 Petrus dulu. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Ini lagi lebih apa lagi? Lebih meyakinkan untuk mengasihi itu mengamalkan kasih persaudaraan. Diamalkan, diterapkan, dijalankan. Dengan apa? Tulus ikhlas. Berarti ini ada sangkut pautnya, bukan cuma kata-kata, tetapi ada pemberian. Kalau saudara kekurangan, dikasih. Kalau kamu lebih. Kalau mengasihi, memberi, nunggu lebih, orang sido. Ya enggak? Kapan manusia lebih? Ya kalau mengasihi, ya bagaimana bisa membagi. Besoklah kalau saya sudah lebih memperhatikan orang tuaku, memperhatikan saudaraku, ya selagi kamu nanti lebih, saudaramu juga lebih. Mumpung saudara membutuhkan, kasih dia. Memberi itu tidak harus banyak.
Kecuali kalau saudara punya banyak, kebutuhannya banyak, saudara beri banyak, tidak masalah. Berarti ini ada sangkut pautnya tulus ikhlas, saling mengasihi, bukan cuma di mulut tapi dengan pemberian. Haleluya. Coba ya, ini ayat benar kok, ini juga bacanya benar kok. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kalau taat dengan kebenaran firman Tuhan, ya, mentaati kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini, itu bisa menyucikan jiwa roh kita. Haleluya. Itu amin tenan ini. Amin. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, tulus, tambah lagi ikhlas, los. Nah, kalau ini dijalankan, malaikat mencatat, set, ini melakukan dengan tulus. Nanti saudara membukanya 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Di saat saudara menghadap pengadilan kursi Kristus, diadili, menentukan pahala, bukan untuk dihukum, tapi menentukan pahala. Kalau sudah diadili di kursi Kristus, itu nanti tidak akan masuk dalam pengadilan. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu tidak masuk. Sudah dipindahkan nanti. Kalau itu nanti terjadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu, orang-orang itu dimasukkan dalam langit baru, bumi baru, kekal. Di situ namanya surga. Abadi di situ. Haleluya. Sebab itu tulus ikhlasnya harus dibuat, dilakukan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Wangel ini. Sulit enggak? Kalau bersama Roh Kudus tidak sulit. Kita pasti dilatih. Amin. Roma 12 ayat 10, saling mengasihi. Roma pasal 12 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Berarti orang yang mengasihi dengan kerendahan hati itu mendapatkan kekuatan Roh Kudus mengalir. Karena Roh Kudus itu ibarat air mengalir di tempat yang rendah. Nah, kalau Roh Kudus itu mengalir, itu Roh Kudus, rohnya Allah sendiri akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalankan firman ini. Sekarang kita baca Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani pasal 13 mulai dari ayat yang ke-1, begini bunyi firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, peliharalah, dipelihara, dijaga kasih persaudaraan. Jangan sampai putus persaudaraan. Jangan sampai putus mengasihi sesamanya. Matius 12 ayat 48 sampai 50. Ini kalau kita ini saling mengasihi, Tuhan itu sangat menghargai kita. Amin. Matius pasal 12 ayat
48 sampai ke 50, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Jadi kalau kita menjalankan firman, melakukan firman, kita ini menjadi saudaranya Tuhan, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Haleluya. Nah saudara, maksud dan tujuan firman ini saudara, supaya kita ini mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi tahun 2022. Kalau kita menjalin kasih akan saudara-saudara, menghidupkan kembali cinta kasih di tengah-tengah keluarga, itu kekuatan akan mengalir dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 133, kita akan perhatikan Mazmur pasal 133. Itu tujuan ke sana saudara. Mazmur pasal 133 mulai dari ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin saudara, ini tujuan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga ada berkumpul bersama-sama dengan rukun. Kalau ada kesalahan, secepatnya diselesaikan, saling minta ampun. Nah di situ Tuhan itu hadir. Roh Kudus digambarkan minyak yang meleleh dari kepala ke janggut jubah Harun. Harun di situ berbicara imam, saudara. Hendaklah imam-imam di tengah-tengah keluarga mengajak istrinya berdoa, anak-anaknya berdoa, seisi keluarga itu berdoa, mencari hadirat Tuhan. Mengapa harus mencari hadirat Tuhan? Karena Tuhan itu sumber napas hidup kita. Selagi kita masih bernapas, ayo sekarang dicari. Ada waktu mencari Tuhan. Kalau ada waktunya tubuh sudah tidak bernapas, berarti jiwa dan rohnya pindah ke Firdus. Jadi untuk itu sudah mempersiapkan diri. Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai 40. Ini kita perhatikan untuk tahun yang akan datang. Besok mungkin kegelapan meliputi alam semesta ini, tetapi percayalah akan firman ini. Silakan. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 sampai ke-40, begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, ini firman untuk menghadapi hari esok. Terus kalau Tuhan masih anugerahkan kita hidup di bumi ini, milikilah dasar cinta kasih ini,
Perhatikanlah orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Dasar yang pertama, cinta kasih Tuhan terapkan dalam hidup. Saling mengasihi di antara sesama. Di tengah-tengah keluarga, ayo bangun cinta kasih. Terus di situ orang itu memiliki ketulusan, memiliki kejujuran. Kalau suami istri sudah tidak jujur, alamat tidak untung. Iya kan? Hendaklah saling terbuka. Saudara bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan suamimu, di hadapan istrimu. Anak-anak mungkin demikian, bisa disembunyikan. Tetapi di hadapan Tuhan itu, sekalipun di dalam relung hati, di dalam batin yang terdalam, sudah simpan di sumsum sana, Tuhan itu melihat. Amin. Di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mencium, Tuhan maha merasakan, Tuhan maha mengecap, nyicipi, dicicipi. Oh, ini suaranya si A sedang memuji aku. Oh, ini suaranya si B sedang menaikkan pujian. Didengar oleh Tuhan, dirasakan, dicium, berbau harumkah pujian itu? Jadi kalau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tulus ikhlas, di hadapan Tuhan puji-pujian itu berbau harum. Amin. Berbau harum. Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Tuhan tidak mentolong melihat kita. Jadi situasi, kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, jangan menyalahkan sesama. Opo salahku iki? Lebih baik begitu. Aku memang manusia berdosa, ampuni Tuhan. Kalau dengan cara ini Tuhan akan memanggil aku, ampuni segala dosa-dosaku. Lebih baik begitu toh? Haleluya. Lebih baik begitu daripada nanti buat Tuhan nyambut aku. Kalau sudah beres, mau dicabut jam berapa monggo. Kalau bagi orang percaya tidak dicabut, tapi dijemput oleh para malaikat. Jiwanya dijemput, ditaruh di sana, ditempatkan di Firdus bersama-sama orang-orang kudus. Amin. Sebab itu selagi kita masih hidup, milikilah ini. Perhatikan baik-baik, miliki ketulusan, kejujuran, dan menyukai damai. Suka berdamai, jangan sampai menyimpan kesalahan sesama, sampai bertumpuk-tumpuk. Sampai ada orang bilang, sekalipun aku dikubur sak dedek sak pengawe, aku isih eling masalahmu. Waduh, apakah hal seperti diperkenan Tuhan? Tidak diperkenan, saudara. Lebih baik saudara menurut firman Bapa, ampunilah orang yang menyakitkan hatiku, berkati dia, keluarganya, anak-anaknya, usahanya berkati. Itu Markus 11 ayat 25-26. Itu kunci, saudara. Kunci sukses di situ. Jadi dalam persaudaraan itu
jangan sampai ada bedegel. Kalau dilihat sesamanya, oh dia mengasihi si A, si B, lebih baik betul-betul tulus doakan. Tuhan ampuni si A, berkati usahanya, berkati keluarganya. Nah, kalau sudah melakukan hal ini, maka saudara akan dijamin masa depan saudara. 39 orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan umat manusia yang dibenarkan Tuhan. Terus Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan sebagai penolongnya. Terus Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi keselamatan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan. Kalau para gembala, domba-dombanya terpelihara. Kalau kehidupan kita, keluarga kita, putra-putri, cucu, cicit, bapak ibu akan terpelihara. Milikilah dasar yang pertama, cinta kasih Kristus. Untuk membangun, saling mengasihi, saling membangun persaudaraan yang rukun. Karena di tengah-tengah kerukunan Tuhan hadir, memerintahkan berkat kehidupan. Jadi bagi orang yang suka damai, masa depan ada. Anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi, berharaplah pada Tuhan sepenuhnya. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi tahun 2022. Tuhan menyertai kita semuanya. Jadi dalam peringatan Natal ini, Kristus datang untuk kita. Untuk kita tangkap firman, kita aplikasikan dalam hidup, mencintai sesama kita, mencintai dan mengasihi dengan kasih Kristus. Sebab itu renungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Karena dalam perjamuan suci, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini yang menjadi keyakinan saya. Seiring kita makan dan minum tubuh Tuhan, kita menerima hidup kekal. Kita menerima penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kita menerima kuasa kebangkitan Kristus. Jadi di saat nanti Kristus datang yang dua kali, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan hidup lagi. Amin. Ketemu lagi. Kalau suami istri dalam Kristus nanti ketemu di sana, bersama-sama bahagia, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, milikilah iman yang teguh dalam Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan nyanyikan pujian. Dan pelayan perjamuan suci, silahkan bersiapkan diri maju ke depan. Kita akan nyanyikan karya terbesar. Hati yang mulia
selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi, Yesus, Engkau Ku kagumi. terima kasih Bapa di surga. Karya pengorbanan-Mu di Bukit Jongjota, bukti cinta kasih-Mu yang sangat dalam, yang sangat agung, cinta kasih Kristus yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam setiap lubuk hati, jiwa, dan roh kami. Bapa, alirkan kekuatan kuasa darah-Mu yang maha suci. Ampuni segala dosa-dosa kami. Tahirkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Roh Kudus mengalir dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengamalkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit oleh kuasa bilur-bilur Kristus sembuh, sehat, segar bugar. Jiwa dan rohnya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tubuhnya kesembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak
yang memulai usaha pekerjaan, Bapa Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka berhasil, buat mereka sukses di dalam menjalankan firman-Mu, sukses di dalam usaha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah sampai kuliah dianugerahi semangat belajar untuk mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan cita-citanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Kristus mengalir di tengah-tengah keluarga anak-Mu, dalam hidup nikah, buah nikah, putra putri, cucu cicitnya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan kudus ini. Kami peringati kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjalanan kudus ini. Berkati para imam yang melayani dengan kuasa. Setiap pribadi melawat mereka, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, yang mulia, hati yang mulia, haleluya. hanya bertemu kali dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama menaikkan doa-doa sapaan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas cinta kasih pengorbananmu yang sangat agung, yang saat ini kami peringati. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia di dalam kuasa Allah yang Maha Besar. Berkati para pejabat negara, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah. Kami serahkan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin wakilnya. Berkati Polri, berkati TNI, berkati tenaga-tenaga medis, berkati seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintahkan para malaikat-Mu ya Tuhan untuk menjaga, melindungi mereka di dalam mengemban tugas tanggung jawab. Kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati para pejabat negara Indonesia di dalam rencana Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia diperhatikan Tuhan, yang saat ini mengalami sakit COVID-19. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Mereka mendapatkan kesempatan anugerah keselamatan yang abadi. Berkati Tuhan seluruh masyarakat Banjarnegara, seluruh masyarakat Ponorogo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Para aparat pemerintah disertai oleh Tuhan, tenaga-tenaga medis, Polri, TNI, mereka yang berada di berbagai pulau, sertai lindungi mereka Tuhan, untuk memberantas kejahatan, menegakkan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan turun untuk Indonesia. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu Kau pakai menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mereka untuk menjalankan cinta kasih Tuhan, untuk saling mengasihi, untuk membangun persaudaraan yang rukun, memiliki ketulusan, memiliki kejujuran, memiliki hati yang suka damai. Karena orang yang memiliki hati yang suka damai, ada masa depan. Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai pelindung,
Tuhan menjadi sumber berkat-berkat pertolongan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan, baik 1/10 milik Tuhan, buah sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan-persembahan untuk pembangunan, kami unjukkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Berkat-berkat yang terbaik limpah atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun menyertai saudara semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam cinta kasih Tuhan sampai masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semuanya.